Hamdan wa syukron lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat semua, mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang hayat kita. Dan tetap ya kepada teman-teman semua berlindung terus kepada Allah, agar kita tidak dimurtadkan oleh setan, karena Allah mencabut kasih sayangnya kepada kita. Semua perjalanan hidup kita harus betul-betul berhitung. Kita harus diperhitungkan untuk kebaikannya, seperti memperhitungkan kebaikan dan segala macam ya. Makan harus diperhitungkan, jangan asal suka ya. Seperti yang asal suka nih, ini kan berbahaya. Saya nggak tahu bagaimana cara buang airnya. Kuda lumping, kan dia makan kaca, kemudian nanti dia buang kaca. Kumaha micena kan itu. Itu dia. Barang siapa makan karet maka keluarnya nanti sendal jepit kan itu. Cek bahasa Jawa nama sing sopo-sopo makannya karet, bodole sendal jepit kan, bahaya itu. Jadi ada kondisi yang memang harus diwaspadai, semua harus diperhitungkan. Termasuk juga mencari pasangan, itu harus diperhitungkan. Kira-kira kalau saya dulu nggak tahu kan bagaimana pasangan saya, maka saya minta kepada Allah, ya Allah, Engkau mengerti tentang saya dan berikan pada saya seorang hamba-Mu yang mengerti tentang saya. Ya, yang mengerti tentang saya hari ini, nanti dan kelak itu betul-betul Allah anugerahkan. Karena saya tidak tahu tentang pasangan saya. Nah, kita sekarang di era global seperti ini, kita bisa tahu pasangan saya melalui medsosnya kan itu. Oh ternyata, iya ternyata calon istri saya ternyata lelaki, misalkan ketahuan meren di nama medsos. Jadi insya Allah semua harus diperhitungkan. Makannya, minum, jangan asal minum. Makan jangan asal, itu perintah dari Allah, halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Ternyata thayyib itu bukan saja menyehatkan, tetapi cocok buat kita, karena tidak semua badan udang itu menyehatkan, tapi ada orang yang alergi udang kan gitu, itu tidak thayyib buat dia. Kerupuk itu menyehatkan, tapi ada orang yang alergi kerupuk gitu kan, sehingga naon tapi tidak ada yang begitu gitu. Nah itu thayyib, itu betul-betul memberikan dukungan kesehatan dan dorongan kesehatan, bukan hanya mendukung apa yang sudah sehat, tapi mendorong juga kepada kesehatannya ke depan itu. Nah demikian juga dalam pergaulan kita sehari-hari, saya tidak mau disebut oleh Allah sebagai sebagai orang yang mendustakan agama. Gak mau. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim artinya apa? Ada anak yatim dimarah-marah? Tidak banyak. Memang anak yatim bawaannya dimarah. Kenapa? Karena dia tidak tahu didikan kan itu. Tidak ketemu dengan pasangan ibu bapak. Akibatnya dia liar gitu kan. Dan kita tidak tahu dia anak siapa. Wallahu alam. Yang jelas menghardik anak yatim itu memang gitu kan. Banyak anak yatim sepertinya pika sebelen. Padahal bukan pika sebelen, kitanya aja nggak ngerti, atau memang di situ ada ujian. Ada godaan setannya, karena ada pahalanya merawat anak yatim, pasti setan menggoda. Tapi bisa saja kata-kata anak yatim yang kita hardik itu menunjukkan kepada semua generasi kecil, generasi muda. Hati-hati jangan menghardik anak-anak muda, anak-anak kecil. Misalnya Mang Pino pakai tato si gandu gaya, harita. Ayeuna ge meureun asa keneh, padahal tahu nggak? Dari Mang Pino pakai tato misalnya ya, ada anak kecil yang niru, pengen siga Mang Pino misalnya gitu kan. Akhirnya dia niru, terus Mang Pino teh maot aja. Mang Pino tidak berpikir bahwa yang niru ini akan memiliki kepribadian berbeda dari umumnya kan itu. Seperti itu. Atau Mang Elan dengan motornya dia pakai knalpot yang bagus. Wah, gaya lah motornya, memang asik suara nage. Tapi dia memicu hadirnya perasaan gagah pakai motor. Akhirnya ditiru oleh anak-anak. Apa yang terjadi pada diri anak? Perubahan apa? Seyogianya anak tanpa kita, tanpa pengaruh Mang Pino, tanpa pengaruh Mang Elan, anak itu berjalan normal,
dalam perjalanan hidupnya malah jadi berubah. Harusnya mah dia menuju A lempeng, ini menuju A pungkal pengkol jadi lebih lama gitu kan. Atau mungkin jadi nakal. Atau seorang ibu dengan modelnya yang egois, dia pakai perempuan ya, pakai model yang menarik sekali, ditiru oleh banyak. Dia suka kalau dia jadi trend center. Apakah itu termasuk menghardik anak yatim? Ya, merusak masa depan mereka. Orang yang mendustakan agama adalah mereka yang hidup suka-suka dirinya tanpa berhitung apa akibat dari dirinya kepada anak-anak yang ada di generasi sesudahnya. Itu menghardik anak yatim. Hati-hati itu. Misalnya ibu dengan bapak, suami istri berantem di rumah. Wow, nggak tahu anaknya ngelihat ngintip dari kunci, lubang kunci, misalnya ngelihat pertengkaran orang tuanya. Dia egois orang tua ini. Dia dengan sengaja berantem dengan istrinya, dengan suaminya. Tanpa dia sadar dia sedang menghancurkan masa depan anaknya. Insya Allah. Ini terjadi. Atau bapak pakai motor, ada orang ngeganggu, ngehalangan lah ya, nyebrang sembarangan. Padahal bapak sedang bonceng anak. Dia marah kepada pejalan kaki yang dianggap mengganggu itu. Gelo sia, kira-kira ditiru nggak? Tiru. Itu menghardik anak yatim. Dia membiarkan anak yatim atau anak-anak yang lainnya memiliki jalur hidup seperti buruknya dia. Keburukan itu mudah kok ditiru, beda dengan kebaikan. Sekarang model kita di sini pakai janggot semua, ada meniru kan kebaikan. Mudah. Tapi ternyata janggot juga jangan egois ya. Harus tanya pada istri setuju nggak? Dulu saya nggak dipotong-potong panjang. Sampai istri saya ngomong, bapak mau dipanjang-panjang ting, ya sudah saya abisin semua. Istri saya juga kerung, bapak meniasa dilamot jurik. Apa kalamot jurik? Ya sudah, akhirnya saya panjangin segini gitu kan. Ini secukupnya judulnya. Pokoknya untuk badan kita mah karena laki-laki adalah wa antum libasul lahunna, laki-laki adalah pakaian wanita, jangan egois juga. Gini, kalau istri sudah sangat suka pada suaminya, dia kira-kira gembira terus nggak di rumahnya? Gembira. Hasilnya ke anak-anak bagus nggak? Bagus. Jangan sampai istri tidak berani marah, tapi kegembiraannya hilang gara-gara kita berjanggut. Saya yakin Rasulullah pun memaafkan kalau kita hapus janggut kita demi kebaikan istri dan demi ketentraman anak. Saya yakin Rasulullah mendukung itu. Kalau ditanya, Andi kenapa janggut dipotong, cek Rasul misalnya. Ini istri saya pengen saya begini, ya sudah. Demi kebaikan istri kamu, supaya istri kamu khusyuk ibadah. Saya yakin diizinkan itu. Karena ini urusan sunat kan. Ari nu sunat dilakonan, ari nu wajib mikanya istri ente. Kan nyayangin istri teh wajib. Gitu. Jadi pangeran tanya itu nanti janggot kepada istri. Setuju? Tidak, cukur THC. Misalnya ya, seperti itu. Hah? Ayo tambah ganti. Nah itu. Jadi wala yakhuddu ala ta'ami ini Raitaladi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yadul. Itu sudah kita bahas ya minggu yang lalu. Kenapa saya bahas ulang? Karena memang ini sangat penting menurut saya. Karena belakangan ini kenapa ada anak berjudi online? Itu karena ketidaktentraman di rumah. Anak gak akan macam-macam asli kalau ibu bapaknya menyenangkan. Ibu bapaknya asik, anak mual macam-macam. Aslina. Kenapa ada anak yang main handphone anteng? Karena ibu bapaknya gak asik. Daripada ngobrol jeung mamah teu kaharti mending jeung HP, kan itu. Tapi kalau ibunya enakeun diajak ngobrolnya, enakeun disarandean, enakeun dicurhatin, saya yakin gak kemana-mana. Itu yang disebut litaskunu ilaiha, agar engkau menjadi tempat pulang, agar litaskunu, agar kalian yang laki-laki ya, kalian anak, suami, taskunu ilaiha, merasa sakinah kepada istri, kepada ibu. Nah, jadi ibu di sini yang harus jadi bintang ya. Bintang tempat kembalinya anak-anak. Ibu yang kerja titip ya kepada wanita-wanita kerja. Jangan sampai anak suami kehilangan cantik dan manisnya ibu atau istri. Wayahna, tapi udah capek jangan ngomong capek. Resiko capek itu sudah diambil dengan bekerja. Padahal bukan itu tugas ibu. Tapi nanti bagaimana dengan penghasilan suami saya kalau suami saya kecil kan?
Saya harus bantu suami, biarkan sekecil apapun. Menurut saya, sekecil apapun tawakal. Ya tawakal, penghasilan suami hanya segitu, udah segitu kita hidup. Jangan pengen lebih gitu kan. Banyak waktu pandemi orang gara-gara penghasilannya berkurang, bahkan tidak ada penghasilan, istri minta cerai. Menurut saya Cilepeng itu udah jelas pandeminya, minta cerai. Daripada cerai pada saat pandemi, kan mending pakai kekep duaan laparnya, bener tuh. Daripada cerai ngekepan naon ranjang. Ngobrol jeung tembok pun tuh bener. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang tepas, yang tidak pas. Karena itu kepada ibu kerja, wanita-wanita karir, ya sudah, jangan bicara letih di hadapan anak, karena anak butuh. Saya tadi Kang Eja bagus tuh, Kang Eja bahasanya. Saya kerjaan-kerjaan gede yang menyita waktu, saya tinggalkan lah. Kenapa? Kehilangan uang mungkin bisa dicari, tapi kehilangan umur anak. Kermejeun lucu umur 2 tahun setengah ditinggalin karena sibuk. Nanti bapak tidak ketemu lucunya anak. Iya kan? Istri yang kerja demi uang, dia tidak ketemu dengan lucunya anak pun. Itu bahaya itu. Bahkan tidak ketemu dengan lucunya suami. Jangan naon hirup ngenengkul. Bahasa saya, jadikan uang itu sesuatu yang membuat kita mulia. Jangan sampai karena uang menjadi sesuatu yang membuat kita hina. Mang Dika, saya sedang lapar. Tiba-tiba Mang Dika ngasih pada saya nasi dan uang 100.000. Udah saya pergi, saya makan itu. Kira-kira di hadapan benak saya, Mang Dika mulia tidak sih? Mulia pisan. Uangnya sudah memuliakan dia. Ada, saya sedang lapar, Mang Dika teh makan hiji sepotong roti saya sana. Bari artos nolol dina saku. Urang pan keheul ningalina. Ya, dah. Non? Wah, ente Soekarno-Hatta tuh. Nolol saeutik juruna tah. Sementara saya lapar. Kira-kira itu uang memuliakan atau menghinakan Mang Dika? Menghinakan saya tanya edeun pedit pisan Cileupeng dasar. Kan itu benernya. Jadikan uang itu sesuatu yang membuat kita mulia. Jangan sampai uang itu membuat kita hina. Nah itu sering sekali kita takut kehabisan uang. Siapa sih orang yang takut kehabisan uang? Orang kaya, orang miskin? Yang takut kehabisan uang, orang kaya, orang miskin? Hah? Orang miskin lah. Nu beunghar moal sieun beak. Pan beunghar. Orang miskin. Dan orang yang tidak takut kehabisan siapa? Orang kaya. Saya hanya punya 1.000. Saya kasihin karena saya tidak takut kehabisan. Beunghar tuh? Beunghar itu. Banyak orang yang akhirnya stres karena salah memperlakukan uang. Dan salah memperlakukan uang kaitannya dengan yadu al yatim, menghardik anak yatim itu erat sekali. Diwaspadai oleh kita, jangan sampai kita termasuk orang yang menghardik anak yatim dengan memuliakan sesuatu dengan cara yang salah. Usahakan mobil kita membuat kita mulia, bukan mobil kita membuat kita hina, kan itu ya. Tertib di jalan, ada janda mau ikut bawa, salahnya langsung molotot kabeh nu teu payu. Itu. Itu di Belanda. Jadi pokoknya mah benda di dunia ini harus membuat kita mulia di hadapan Allah. Jangan sampai justru benda di dunia ini membuat kita hina di hadapan Allah. Ini penting sekali. Dengan kemuliaan kita di hadapan Allah, mungkin kita akan termasuk orang yang tidak menghardik anak yatim. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Nanti ada sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.